Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya diisi sebagai bukti autentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tentang judul atau bab yang kedua, yaitu A. Perbandingan trigonometri. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kita buat ya. Jadi di awal bab kedua yaitu perbandingan trigonometri. Pengertian perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga. Nilai perbandingan trigonometri tersebut dihitung menggunakan sudut lancip, yaitu dalam kurung dari 90 derajat. Agar memudahkan perhitungan, maka digunakan sudut siku-siku. Sudut siku-siku memiliki 3 sudut dalam jumlah, maksudnya ada 3 sudut itu jumlahnya itu 180 derajat. Adapun sudut sikunya memiliki besar 90 derajat, ya. Salah satu sudut sikunya itu sudut sikunya berarti 90 derajat. Sehingga 2 sudut lainnya pasti memiliki sudut lancip. Kenapa? Karena kurang dari 90 derajat gitu ya. B. Jenis-jenis perbandingan trigonometri. Ada 6 perbandingan atau rasio trigonometri yang menghubungkan sisi-sisi dengan sudut-sudut dalam segitiga, yaitu sinus, kita dalam kurung ini kita singkat sin, kosinus kita singkat cos, tangen. Nah, di sini ada 2 bentuk ya, singkatan, bisa tan, bisa tg. Jadi dua-dua ini benar, maknanya tangen. Ingat tuh ya. Yang selanjutnya sekan, itu kita singkat sek ya. Kosekan berarti kosek. Kotangen berarti kote boleh, kotg boleh. Jadi yang ini nanti kalau jumpa seperti ini boleh, jumpa seperti ini boleh. Oke. Nah, oke, nanti ini ada, perhatikan gambar berikutnya. Oke, ini adalah definisinya dan keterangan yang Bapak sampaikan. Oke. Ini kita lanjut, yaitu 1 gambar segitiga ABC. Jadi lanjutan dari keterangan tadi ini kita perhatikan di sini. Ya, di sini ada bentuk segitiga. Ini siku-sikunya ya. Oke, kita perhatikan. Ya, dia ada titik A, kemudian titik B, dan titik C. Ya. Jangan lupa di C ini adalah siku-siku. Nah, di sini kita buat di titik A ada namanya alfa. Itu kita katakan sudut alfa. Oke, perhatikan, lanjut. Ini bacanya sisi depan dari apa? Dari si A. Sudut alfa ini depan, maksudnya ini sisi depan ya. Jadi dari sini melihatnya ke sana, depan. Lanjut. Nah, di bawah disebut sisi samping karena di samping oleh si A. Oke. Lanjut, sisi miring ya. Jadi kan ini garisnya miring ya, makanya dibilang sisi miring. Oke, lanjut. Nah, pada gambar terlihat sudut lancip yang akan dibandingkan dengan perbandingan trigonometrinya adalah sudut di sini dilambangkan sudut alfa di titik A ini tadi ya. Nah, berikut dituliskan perbandingan trigonometri, yaitu, nah tadi kan singkatan sinus sin. Jadi sinus alfa, definisi sinus alfa, jangan lupa sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depan per sisi miring lambangnya si A dan C, jadi A per C. Ini ingat tuh ya. Lanjut. Cos itu kosinus alfa sisi samping per sisi miring. Ini perhatikan BC. Ya, ini di sini sisi samping per sisi miring. Ya, B per C gitu ya. Perhatikan, diingat lagi. Kemudian tangen, nah, tan, jadi bacanya tan alfa. Berarti itu sisi depan per sisi samping. Jadi sini sisi depan si A per sisi samping si B. Ini harus diingat, jangan nggak diingat. Sekan berarti kan sekan alfa.
Secant alpha itu sisi miring per sisi samping. Jadi sisi miring per sisi samping. Selanjutnya cosec alpha, itu kosekan alpha kan itu ya. Nah, berarti sisi apa? Sisi miring per sisi depan. Tidak. Perhatikan. Jadi jangan lupa. Lanjut. Kotangen atau kotan alpha. Berarti sisi samping per sisi depan. Itulah definisi dari 6 perbandingan di trigonometri ya. Jadi jangan lupa untuk mengingatnya. Oke, sampai sini mungkin Bapak sampaikan nanti. Jika nanti ada di titik alpha atau di titik A atau di titik B, nanti kita lanjutkan. Oke, contoh gambar segitiga ya, yang kedua. Jadi gambar segitiga ABC. Di sini berarti apa kita buat? Tadi kan di titik A. Jadi kita buat di sini, itu ada gambar yang sama juga ya. Di sini ada titik A juga, perhatikan. Titik B, C, kemudian kita kasih ya di sini ada beta. Lambang beta di titik B. Ya, nanti keterangannya kita buat di sini. Jadi sisi samping si beta. Ini jadi sisi sampingnya, bukan sisi depan lagi, karena tadi kan si A ke depan. Ini kan si B, berarti samping si B kan, si beta. Nah, jadi di depannya inilah sisi depan si beta kan gitu ya. Sudut beta tadi. Nah, ini tetap sisi miringnya. Nah, keterangannya ya. Pada gambar terlihat sudut lancip yang akan dibandingkan dengan perbandingan trigonometrinya adalah sudut. Di sini dilambangkan sudut beta di titik B ini ya. Nah, berikut dituliskan perbandingan trigonometri, yaitu satu, sinus beta atau sin beta itu sisi depan. Definisinya aja depan, diingat sisi depan per sisi miring. Nah, kalau lambang ini nggak usah dihafal kali, karena lambang ini bisa nanti berubah. Nanti sini PQR bisa, KLM bisa, tapi yang penting yang dihafal sisi depan per sisi miringnya ini, yang diingat ya. Ya, awalnya dihafal lah, setelah itu diingat-ingat sampai kapanpun tetap diingat, ya kan gitu ya. Oke, lanjut. Cos beta berarti sisi samping per sisi miring. Ya, jadi definisinya ini diingat terus. Tapi ini di beta berarti seperti inilah susunannya ya. Berarti lanjut. Tangin beta sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depannya B per A kan itu ya. Di sini dia. Lanjut. Ya, secant beta yaitu sisi miring per sisi samping. Ya, jadi jangan lupa lagi kalau diingat nih sisi miring per sisi samping gitu ya. Nah, nanti ada lanjutan yang hubungan cos dengan secant atau secant tangin dengan tangin kan itu. Oke, cosec beta sisi miring per sisi depan. Jadi sini ya. Jadi yang harus diingat definisi dalam perbandingan ini. Lanjut. Kotangen yaitu kotan beta. Jadi sisi samping per sisi depan. Jadi sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa mengingatnya dari pembelajaran yang 2 gambar segitiga ini. Oke, kita masuk ke contoh. Jadi di sini contoh buat ya. Diketahui segi 4 A, B, C, D. Siku-sikunya di B dan D. Ini sudut BAC sama dengan yang lambangkan alfa. Sudut ACD dilambangkan beta. Lihat gambar. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Oke, jadi gambar yang kita lihat di sini. Ya, ini ada segitiga tapi digabung ya. Nah, jadi segi 4 jadinya. Nah, siku-sikunya di mana? Tadi kan terangkan di sini. Ini A, titik B, titik C, dan titik D. Oke. Sudutnya di mana tuh? Ini jadi sikunya di beta, di B. Ya, sikunya di B tadi kan, dan D. Satu lagi di D. Ini kita perhatikan. Oke. Nah, alfanya di titik A. Dan satu lagi alfanya, betanya di titik C. Ini dia. Oke, tadi
tentukan perbandingan trigonometernya. Dari sini lah bisa kita lihat. Nah, lambang di sini kita pakai titik ya, A, B, C, D. Oke, ucaplah penyelesaian. Sinus alfa. Jadi sinus alfa tadi kan definisinya sisi depan per sisi miring. Berarti di depan si alfanya adalah si BC ya. Kemudian sisi miringnya AC, inilah dia. Oke, bisa terjawab ya untuk sinus. Kosinus, definisi tadi apa? Sisi samping per sisi miring. Berarti di sampingnya si AB ya, garis AB, kemudian miringnya si AC. Jelas tuh ya, perhatikan nih. Oke, tangen. Nah, tangen kan definisi sisi depan per sisi samping. Jadi di depannya itu siapa? BC, sampingnya siapa? AB. Jadi BC per AB. Lihat ya, perhatikan. Sekan. Nah, sekan ini kan kalau kita lihat pasangannya sama si cos ya, tinggal balik ini ya. Berarti AC per B per AB. Inilah dia, AC per AB kan ya, perhatikan. Ini AB per AC, sini AC per AB. Berarti nah ya. Oke, kita masuk lagi kosekan alfa. Jadi situ ya di depan. Jadi sama dengan balikan dari sinus. Jadi AC per B ya, sisi miring per sisi depan kan itu ya, kalau koseknya bisa dilihat ya. AC per BC. Kotangen itu kan dari tangen, balikannya ya kan alfa ya. Kalau dia depan per samping, alfanya itu kan depan per samping. Nah, sekarang samping per depan. Jadi berapa tuh AB per BC itu ya. Nah, itu lihat, perhatikan. Ini untuk alfa kita dapat. Sekarang beta. Sinus beta yaitu sisi depan per miring. Berarti siapa itu? AD per AC. Itu kan bisa ya dilihat. Nah, kosinus. Sinus sisi samping per sisi miring. Siapa itu? Sisi CD garis CD per AC ya. Bisa dilihat ya. Nah, tangen beta sisi depan ya, di depan tuh per sisi samping, balikannya ya. Jadi AD per AC per CD gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat tuh untuk. Oke, selanjutnya kita sekan itu kan sama dengan kosinus ya, balikannya ya. Jadi AC per CD itu dia kan, nampak ya kan. Kalau dilihat kosek kan dari sinus ya. Nah, sinusnya jadi AD per AC dibalik jadi AC per AD, bisa dilihat ya. Nah, dan kotangen tuh depan ke tadi tangan depan samping depan gitu, balikannya. Jadi di tangan kan AD per CD, jadi CD per AD kan bisa dilihat. Nah, disinilah saya yakin anak-anak bisa ya menjawab perbandingan ini. Ini harus diingat, yang penting definisinya lah yang diingat. Jadi lambang-lambang simbol-simbol bisa beda ya. Di sini ketepatan ABCD, bisa jadi KLMN dan seterusnya. Jadi yang penting definisi yang bisa kita ingat, jadi kita mudah menjawabnya. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa. Oke, kita masuk ke latihan. Di sini kita buat 1. Diketahui segi 4 PQRS. Siku-sikunya di Q dan S. Sudutnya PRS sama dengan alfa, kita buat. Sudut QPR kita buat sama dengan beta ya. Ditanya tentukan perbandingan trigonometri. Oke. Jadi di sini ada gambarnya, ada 2 segitiga tapi saya gabung ya, yaitu jadi segi 4 PQRS ya. Jadi sini. Nah, kata siku-sikunya di mana? 1 di Q sama di S. Ini ya. Q dan S sikunya, siku-sikunya nih ya. Kemudian kalau dikatakan sudutnya mana? Sudutnya di 1 di PRS, ini dia alfa ya.
di titik R. Kemudian satu lagi betanya di mana? Sudut di titik P, ya, titik P. Ini betanya. Nah, yang ditanya tadi tentukan perbandingan trigonometrinya. Ini soal 1. Lanjut. Soal kedua, diketahui segitiga KLM siku-sikunya di L. Ya. Sudut LKM itu kita buat alfa. Sudut LMK kita buat beta. Ditanya tentukan perbandingan trigonometrinya. Lihat gambar katanya. Nah, di sini ada segitiga, satu segitiga saja. Jadi apa katanya? Siku-sikunya di mana? Ini ya, titik K, L, M. Nah, siku-sikunya tadi di mana? Di L. Ini tadi kan di L. Oke. Nah, sudut betanya di mana? Di K. Ini dia LKM. Ya, dibuat. Nah, satu lagi mana betanya ini? Sudut alfanya LKM, sudut LMK-nya beta di titik M. Nah, jadi ada 2 soal ini. Yakin Bapak anak-anak bisa menjawabnya, dan mudah ya. Saya yakin anak-anak bisa menjawabnya. Oke. Untuk saat ini, untuk pelajaran ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.